Selamat datang di media pembelajaran Matematika Peminatan. Kelas 12. Materi, data berdistribusi normal bagian kedua. Bersama saya, Nilo Eni Rulistiawati, SPD. Om Swastiastu. Halo anak-anak, masih semangat belajar kan? Oke. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya ya. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi normal dan penarikan kesimpulannya. Yuk, langsung saja. Hari ini kita akan mempelajari tentang uji hipotesis. Dalam menyelidiki suatu permasalahan, terlebih dahulu kita membuat suatu dugaan. Kemudian, dugaan tersebut kita selidiki. Dugaan penyelidikan dalam matematika dinamakan hipotesis. Adapun langkah-langkah dalam pengujian hipotesis adalah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan hipotesis nol atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1. Dalam merumuskan hipotesis dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis yang mengandung pengertian sama. Maksudnya adalah H0-nya tandanya adalah sama dengan. H1 disesuaikan ya, tergantung permasalahan yang akan diselidiki. Yang kedua, hipotesis yang mengandung pengertian maksimum. H0 memiliki tanda lebih dari atau sama dengan. Sedangkan H1 kebalikannya, kurang dari. Dan yang ketiga, hipotesis yang mengandung pengertian minimum. H0-nya memiliki tanda kurang dari atau sama dengan. Sedangkan H1 lebih dari. Coba perhatikan contoh untuk merumuskan hipotesis berikut. Perusahaan lampu merek A mengatakan lampunya memiliki daya tahan hidup rata-rata 50.000 jam. Akhir-akhir ini ada keluhan dari konsumen yang mengatakan bahwa rata-rata daya tahan hidup lampu merek A tidak sampai 50.000 jam. Nah, dari permasalahan tersebut dapat dirumuskan hipotesis yang pertama, hipotesis nol. Mu sama dengan 50.000. Kenapa? Karena perusahaan mengatakan rata-rata daya tahan hidup lampunya adalah 50.000 jam. H1-nya dapat kita susun menjadi mu kurang dari 50.000 jam. Kenapa? Karena keluhan dari konsumen, yaitu rata-rata daya tahan hidup lampu merek A kurang dari 50.000 jam. Bagaimana? Bisa dimengerti cara merumuskan hipotesis? Oke, kita lanjutkan untuk langkah yang berikutnya. Setelah hipotesis disusun, saatnya menghitung nilai statistik uji. Jika ukuran sampel yang diuji, N lebih dari atau sama dengan 30, statistik uji yang digunakan adalah sebagai berikut. Hitung Z. Dengan rumus ini, di mana Z berdistribusi normal baku. X bar adalah rata-rata sampel, mu0 adalah rata-rata populasi yang diuji, tau ini adalah simpangan baku, dan N adalah banyak sampel. Selanjutnya, yang kedua, jika ukuran sampel yang diuji kurang dari 30, statistik uji yang dipergunakan adalah hitung T sama dengan, ini sama ya rumusnya, perbedaannya hanya terletak di ukuran sampel. Dan T berdistribusi student dengan derajat kebebasan, df sama dengan N kurang 1. Oke, setelah menghitung nilai statistik uji, langkah berikutnya adalah menentukan signifikansi. Tingkat signifikansi alfa biasanya dipilih atau ditentukan di soal.
Langkah berikutnya adalah menentukan daerah kritis. Daerah kritis atau DK adalah daerah penolakan. DK ditentukan berdasarkan rumusan H1 dan tingkat signifikansi alfa yang dipilih. Misalkan, yang pertama, jika H1 mu tidak sama dengan mu 0, H0 akan ditolak jika nilai Z kurang dari min Z alfa per 2 atau Z lebih dari Z alfa per 2. Atau dengan perhitungan T, nilai T kurang dari min T alfa per 2 atau T lebih dari T alfa per 2. Keadaan ini dapat digambarkan dalam kurva distribusi normal. Kurva ini terdistribusi normal, di mana rata-ratanya sama dengan mu 0. Kemudian, daerah penerimaannya berwarna putih, dan daerah penolakannya diarsir abu-abu. Karena daerah penolakan ada 2, maka disebut daerah kritis uji dua pihak. Di mana jika nilai Z bernilai di antara ini, di antara min Z alfa per 2 hingga Z alfa per 2, maka bisa dipastikan H0 diterima. Tetapi jika nilai Z berada pada daerah yang berwarna abu-abu, maka H0 ditolak. Oke, segitu dulu untuk daerah kritis uji dua pihaknya ya. Sekarang kita lanjutkan kemungkinan yang berikutnya. Yang kedua, jika H1 mu lebih dari mu 0, maka H0 ditolak jika nilai Z lebih dari Z alfa atau nilai T lebih dari T alfa. Dapat digambarkan di kurva ini ya. Nah, seperti ini. Daerah penerimaannya yang berwarna putih. Ini maksudnya adalah nilai Z kurang dari Z alfa. Sedangkan daerah penolakannya yang berwarna abu, ini nilainya lebih dari Z alfa ya, makanya dia ditolak. Karena DK-nya cuma 1 di sini, ini disebut daerah kritis uji satu pihak kanan, karena DK terletak di sebelah kanan. Oke, kita lanjutkan bagian yang ketiga. Jika H1 mu kurang dari mu 0, maka H0 akan ditolak jika nilai Z kurang dari nilai min Z alfa. Itu untuk nilai Z. Dan jika nilai T kurang dari min T alfa. Atau dapat digambarkan di sini di kurva ini. Ini daerah penerimaannya ya. Daerah penerimaan H0. Ada di sebelah kanan. Karena H0 akan diterima jika nilai Z-nya lebih dari min Z alfa. Nah, daerah penolakannya berada di sebelah kiri, ini. Maka dari itu, ini dinamakan daerah kritis uji satu pihak kiri. Oke, saya rasa sudah jelas ya untuk daerah kritisnya. Kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Langkah selanjutnya adalah menentukan keputusan uji. Keputusan uji diambil berdasarkan letak nilai statistik uji pada daerah kritis. Jika nilai statistik uji di dalam daerah kritis, H0 ditolak. Sebaliknya, jika nilai statistik uji di luar daerah kritis, maka H0 diterima. Oke, berikutnya langkah yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Kesimpulan dibuat berdasarkan keputusan uji yang diperoleh pada langkah kelima. Oke, karena sudah sampai di langkah yang terakhir, sekarang mari kita praktekkan langsung. Contoh soal. Seorang pengusaha ingin mencari sebuah mesin produksi
yang mampu memproduksi barang rata-rata 15 unit per jam. Pengusaha mendapat informasi bahwa mesin A dapat memproduksi barang rata-rata paling sedikit 15 unit per jam. Untuk memutuskan menggunakan mesin A atau tidak, mesin A diuji sebanyak 36 kali. Dalam uji coba tersebut, mesin A mampu memproduksi barang rata-rata 14 unit per jam, dengan variansi 2 unit per jam. Selidiki apakah pengusaha tersebut akan menggunakan mesin A. Gunakanlah taraf signifikansi 2%. Yuk kita coba kerjakan. Oke, yang pertama kita akan merumuskan hipotesis. A dari permasalahan tersebut dapat kita rumuskan handolnya adalah mu lebih dari atau sama dengan 15. Kenapa? Ini artinya mesin A dapat memproduksi barang rata-rata paling sedikit 15 unit per jam. Kemudian H1-nya lawan dari lebih dari atau sama dengan adalah kurang dari. Nah, seperti ini. Oke, yang kedua kita akan menentukan nilai statistik uji. Kita lanjutkan di belakang ya. B. Nilai statistik uji. Tentukan dulu ya apa saja yang diketahui di soal. Mu 0 adalah 15. Rata-rata sampel adalah 14. Kemudian tahu 2. Kemudian banyak sampel 36. Ini lebih dari 30. Jadi harus menggunakan uji Z. Jadi kita hitung nilai Z-nya. Z sama dengan Nah, ini rumusnya kita ganti ya satu per satu. Rata-rata sampel 14 dikurang mu 0 15 per tahunnya itu 2 per akar 36. Oke, kita lanjutkan di sebelahnya. (14) dikurang 15 ya min 1 per 2 per akar 36 ya 6 sama dengan min 1 kali ya, karena pembaginya pecahan kita kalikan dengan kebalikannya 6 per 2 sama dengan 6 bagi 2 3 dikali min 1 ya min 3. Nah, dari sini didapatkan nilai Z hitungnya adalah min 3. Oke, mari kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Selanjutnya, langkahnya adalah menentukan tingkat signifikansi. Di soal disebutkan bahwa tingkat signifikansinya adalah 2%.
2% itu sama dengan 0,02. Oke, sudah? Kita lanjutkan. Yang keempat, menentukan DK, daerah kritis. Sesuai dengan yang kita rumuskan tadi, H1 adalah mu kurang dari 15. Sehingga daerah kritisnya dapat digambarkan sebagai berikut. Oke, seperti ini sketsanya. Dari gambar diperoleh daerah kritisnya adalah kurang dari min Z 0,02. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai Z tabelnya. Saya buat dulu tabelnya. Ini dia. Caranya menentukan nilai Z tabel adalah dengan cara memperhatikan nilai signifikansi alfa, yaitu 0,02. Dari semua nilai Z ini, coba cari nilai 0,02. Kalau tidak ada yang sama persis, maka carilah yang mendekati 0,02. Coba kita cek dulu. Dari bagian atas tidak ada, di sini juga tidak ada. Nah, ini dia, ada 2 yang mendekati. Sekarang, coba bandingkan mana yang lebih mendekati 0,02. Apakah 0,0202 atau 0,0197? Ya, lebih dekat yang 0,0202. Yang ini. Karena selisihnya lagi 0,0002. Sedangkan dengan 0,0197 selisihnya adalah 0,0003. Oke. Nah, setelah kita dapatkan nilai ini, kita tarik garis mendatar dan garis tegak. Nilai yang kita dapatkan adalah min 2,0, sambungannya ini 5. Berarti nilai Z tabel atau min Z 0,02 adalah min 2,05. Seperti ini. Bisa kan? Oke, kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Setelah mendapatkan nilai Z pada tabel, langkah berikutnya adalah menentukan keputusan uji. Dari langkah yang kedua, kita memperoleh Z hitung sama dengan min 3. Dan dari perhitungan Z pada tabel, kita memperoleh min Z 0,02 sama dengan min 2,05. Jika kita bandingkan nilai Z ini, diperoleh nilai Z kurang dari min Z 0,02 karena min 3 kurang dari min
2,05. Dengan demikian, menurut daerah kritis uji satu pihak kiri, handol ditolak. Oke? Setelah mendapatkan keputusan uji ini, barulah kita bisa menyimpulkan, membuat kesimpulan. Karena handol ditolak, maka yang diterima adalah H1, yaitu kesimpulan dari uji hipotesis adalah mesin A dapat memproduksi barang rata-rata kurang dari 15 unit per jam. Oleh karena itu, pengusaha tidak akan menggunakan mesin A. Nah, bagaimana? Bisa diterima penjelasannya? Semoga kalian bisa menerima penjelasannya ya. Oke. Hari ini, kalian sudah mempelajari uji hipotesis. Semoga kalian bisa memahami materi ini dengan baik ya. Tetapi, jika masih ada yang kurang jelas, bisa kalian konsultasikan langsung ke saya via WA. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan kalian. Saya tutup dengan parame Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.